akhirnya nyoba ke UPI lewat SNBP tuh, dan ternyata ya hasilnya merah merona bangun tidur. setiap karena saya cukup memahamin materinya dan tergolong cepat dalam memahami materi, jadi diangkat jadi pengajar. Nah, disitulah nawarin ke gua, gimana Pak Inin? Pak Nino? Iya. Gila. Pak, udah apa? Bisa nggak ngajar gini-gini bahasa Inggris gini-gini? Gimana ya? Saya juga belum lulus, Bu. Iya. Halo semuanya, Sobat Mubia, balik lagi di podcast Boleh Bicara. Oke. Dan kali ini kita kedatangan satu bintang tamu dan satu yang biasanya di host, tapi sekarang jadi bintang tamu juga. Dan salah satu bintang tamu yang kita datangi hari ini teman gue dari SMP juga. Dan dari MTS. SMP. Dari SMP. MTS. SMA MTS. Kita perkenalkan, ini dia Muhammad Agisna dan Wijaya. Parah. Ente dulu bang, ente dulu. Oh kalau dia bukan. Ente dulu, silakan. Masih gimana? Perkenalan intro. Boleh diperkenalkan. Kalau Wijaya mau diperkenalkan juga nih. Gak usah lah. Ya. Udah terkenal ya, udah terkenal. Oke. Udah. Agis aja yang kenalin nih. Agis aja. Boleh kenalin Jess. Oke, Oh, ini kan ya. Ya, oke langsung ya. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agisna. Saya berasal dari lulusan Mandua Kota Bogor. Saat ini sedang kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang baru semester 2 dan saya punya beberapa pengalaman terkait tentang mendidik. Saya mendidik di beberapa lembaga yang akhirnya sekarang jadi lembaga, yaitu Sangkuran Al-Fariski. Untuk lengkapnya kita bakal bahas nanti ya. tahun-tahun selesai. Mendukung banget ya. Mendukung banget. Openingnya. Jadi pembahasan di video kali itu sebenarnya agak sedikit nyambung sama pembahasan di video sebelumnya, yang dimana terkait kita menanyakan langsung dari seseorang yang berprofesi sebagai guru. Salah satu pertanyaannya tuh ya terkait hubungan antara Gen Z dengan guru nih cocok apa enggak gitu. Nah sekarang justru kita mendatangkan langsung kedua Dari- narasumber langsung iya. Gen Z-nya sendiri. Langsung ke Gen Z sendiri yang udah pernah ada pengalaman ngajar ya. Udah. Ya walaupun bukan belum pernah berprofesi yang resmi officially guru, tapi seenggaknya ya pernah jadi guru. Oh, udah resmi ya? Udah. berarti? Lu Official. bukan? Salah. Oh, official ya? Ofisial kan gua kan jatuhnya apa? Gua di pemerintahan. Kan itu negeri sekolahnya. Oh gitu. Udah ada kontrak itu apa gimana? Enggak, enggak juga. pokoknya nama gua udah terdaftar loh. Tapi sama aja sama PNS ya. Maksudnya dari enggak lah honorer. Cuman udah terdaftar namanya buat buat apa? Pengeluaran buat gaji gitu. Ya mungkin kalau emang masih bingung nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Boleh. Sebelum ke situ kita mau ngulik dulu perjalanan Muhammad Agisna ini sampai pada akhirnya ke UIN Sunan Gunung Jati dan mengambil pendidikan agama Islam tuh awalnya gimana nih? Mau nyoba dari awal di eligible kah atau kemana dulu? Ya, nyobanya? jadi perjalanan tuh gimana? Kalau ke kampus tuh naik Grab atau Jalan kaki dari kos? Oke. Enggak. Oh, Perjalanan dari SMA. Oh dari SMA aja nih ya? Dari SMA ke sampai akhirnya ke UIN tuh lewat jalur apa? Oke, kalau untuk perjalanan SMA sendiri, MA ya sebenarnya karena madrasah aliyah. Saya ini lulus dari MTS, saya nyoba daftar ke MA Negeri 2. Itu sebenarnya minder juga teman-teman, karena saya sendiri ini gak terlalu mumpuni lah dalam pengetahuan kognitifnya. Tapi saya mempunyai beberapa prestasi di MTS saya, salah satunya itu menjadi Pramuka Garuda. Nah dari situ saya mempunyai sertifikat yang setara dengan tingkat nasional, jadi saya pede untuk masuk Mandua melalui jalur Pramuka, prestasi Pramuka. Seperti itu. Pramuka Garuda. Ya, akhirnya setelah pengumuman yang cukup menegangkan, akhirnya saya diterima di Mandua Kota Bogor. Karena melalui jalur prestasi, mau nggak mau saya harus ikut Pramuka lagi. Iya. Jadi kalau saya keluar dari Pramuka itu bakal bermasalah banget buat sekolah saya di MTS, buat yang nanti
dari MTS juga nih mau masuk ke MAN 2 melewati jalur pramuka. Kalau saya keluar itu jadi buruk namanya. Ya jadi buruk. Akhirnya saya 3 tahun di pramuka selama di MAN 2. Terus perjalanan saya di kelas itu saya milih kelas agama ya, karena basic saya dari kecil itu pendidikan dari TK sampai SMA itu semuanya agama semua, dari TK Islam Fatmawati, terus SD TK Yasmin 2, terus MTS Negeri 1 Bogor Kota Bogor sampai MAN 2 Kota Bogor, dan yang terakhir yang baru saya tempuh ini UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi emang basic dari kecilnya pendidikan agama. Iya. Emang udah dari kecil bawah naungan apa bukan Kemenag. Kemenag Pride Sampai dari nggak bosan-bosan ya menuntut ilmu agama sampai akhirnya di ranah perguruan tinggi. Ya sebenarnya kalau bosan itu pasti, yang namanya bosan itu pasti. Tapi yang namanya ilmu pengetahuan, kita tidak boleh merasa cukup. Karena bukti kesombongan kita tuh adalah kita merasa cukup. Kalau saya sendiri sudah merasa cukup dengan pengetahuan yang saya sekarang, saya tidak akan berkembang. Jadi makanya kalau dalam ilmu pengetahuan itu harus rakus dalam ilmu pengetahuan, harus haus akan ilmu seperti itu. Supaya berkembang terus. Iya, supaya berkembang terus. Dan pada akhirnya udah selama perjalanan di MAN 2 akhirnya memutuskan untuk ke UIN tuh apa yang dilaluin tuh? Lewat eligible kan? Iya, alhamdulillah kebetulan eligible. Ya walaupun saya sendiri gak nyangka lah eligible, dan ya intinya alhamdulillah keterima eligible. Saya nyoba masuk waktu itu tuh ke UPI. Ya biasalah pas mau apa mendekati pilihan jurusan tuh kan konseling kan, kadang suka berantem sama teman sendiri tentang jurusannya pasti. Berantemnya sama Pijis kemarin ya. Kebetulan juga tinggal agama juga. Ya biasalah drama-drama mau milih jurusan itu udah biasa. Terus akhirnya nyoba ke UPI lewat SNBP tuh, dan ternyata ya hasilnya merah merona bangun tidur. Setiap pengumuman itu pasti saya tidur dulu. Setiap ada pengumuman pasti mau tidur. Akhirnya pas bangun disuruh orang tua ngecek, ini cek coba pengumumannya, ternyata pas saya cek merah. Nah terus akhirnya kan masih dapat kesempatan lagi lewat jalur SPAN-PTKIN. Jadi SPAN-PTKIN itu ibarat kayak eligible tapi khusus untuk universitas dan jurusan agama seperti itu. Akhirnya saya coba SPAN-PTKIN, dan pilihan saya tuh yang pertama itu terserah mau kuliah di mana aja, yang penting di Bandung. Yang penting di Bandung. Iya. Kenapa di Bandung? Kenapa Bandung? Nah itu tuh kayak gitu tuh. Karena Bandung. Stigma orang-orang yang dari kata-kata kenapa Bandung itu mengubah cara pikir saya. Saya seolah-olah termakan Bandung itu asri, Bandung itu indah, Bandung itu estetik. Ya kemakan seperti itulah. Jadi dari situ mau kuliah di mana aja yang penting di Bandung. UPI kan Bandung kan. Bandung Setiabudi atau nggak Cibiru. Kira cobalah ke UIN. Alhamdulillah waktu itu ini sebenarnya dapat mimpi juga kan, sempat mimpi juga. Kalau saya tuh di SPAN-PTK itu mimpi keterima. Jadi Karoma. Bukan karoma. Saya manusia biasa. tapi ngerasanya ya alhamdulillah dapat mimpi kayak udah di spoiler lah. Lulus nih. Lulus. Akhirnya pas dicek itu kondisi tidur juga kan. Jadi pas SNBP ketiduran, SPAN-PTK ini tiduran juga, dibangunin. Akhirnya bangun, alhamdulillah hijau kan. Ya, akhirnya terima di UIN. Berarti emang dari SNBP pun pilihan awalnya tuh pendidikan agama Islam. Iya, PAI. Nah, langsung nih masuk ke ranah terkait minat mereka terhadap gurunya itu sendiri. Kan kalau yang kita tahu ya umumnya kalau emang jurusan pendidikan atau yang di bawah naungan fakultas keguruan itu kan emang diarahkan untuk menjadi seorang pendidik. Nah, dari Agi sendiri emang udah ada gambaran minat atau niat terhadap hal tersebut kah?
Soalnya kalau yang bintang tamu yang kemarin yang kita undang yang udah jadi guru, emang dari awal cita-citanya nggak ada jadi guru. Cuman emang kecebur. Kalau ini kayaknya udah rencana ya. Iya. Gimana? Kecebur tapi keterusan ya. Iya, kalau yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya gitu. Kalau ini gimana? Kalau saya pribadi karena dari dulunya berasaskan Islam gitu ya pendidikannya, dan terlebih lagi ketika saya berada di Saung Quran, jadi dulu tuh saya sempat belajar di Saung Quran. Tahun 2018 saya masuk di Saung Quran. Itu ya pertamanya ngaji biasa lah, kayak ngaji lekar gitu lah. Saung Quran maksudnya ngaji Biasa. Guru ngaji. Pengajian. Dia sebelum jadi guru dia masih ngaji. Iya, masih di saung di sana. ngaji. Iya. Oh, disebutnya saung ngaji. Enggak, Saung Quran. Saung Quran. Namanya Saung Quran. Saung Quran. Ya dari situ setahun atau 2 tahun lah, karena saya cukup memahamin materinya dan tergolong cepat dalam memahami materi, jadi diangkat jadi pengajar. Oh, jadi guru ngaji. Iya, dan ini tahadus binimah juga ya, bersyukur atas nikmatnya. Saya juga merasa dijadikan tangan kanan guru saya. Jadi setiap apapun yang guru saya butuhin nih, saya yang dituin. Dan akhirnya saya jadi ngajar, kurang lebih pengalaman itu 3 tahun lah. 3 tahun. Dari awal ngajar tuh Ibaratnya asbes. Ibarat berapa? Awal ngajar tuh ketika kelas 9 lah, 9. Iya, kelas 9. 9 SMP. Iya, 9 SMP mulai terjun. Awalnya tuh cuma ngikutin aja kan, ngeliatin. Jadi sebelum saya terjun, teman-teman saya yang dulu juga udah ada yang ngajar di situ. Jadi ibaratnya teman saya yang lama ngasih tahu nih gini cara ngajarnya gini nih. Ya gitu. Akhirnya saya masuk. Terus ya udah ngikutin alurnya gitu. Sistemnya udah berjalan sistemnya kayak gitu. Masuk tuh harus jam sekian, nanti pas pembukaan ngapain aja, ngulang-ngulang hafalan. Terus kalau untuk anak-anak yang usianya 3 tahun ke bawah itu harus dikasih ice breaking dengan tepuk tangan dan sebagaimana biar dia kita kuras energinya dulu gitu lah. Nah, tapi kalau untuk kelas 4 sampai 6 ke atas itu kita langsung gak terlalu banyak ice breakingnya gitu. Improvisasinya gak terlalu banyak. Iya, karena mereka ini udah bisa mikir gitu. Dan udah bisa paham jokes-jokes yang terbaru lah. Karena kalau jokes-jokes 3 tahun ke bawah kita mau ngelawak gimana harus kan? menyesuaikan. Iya. Ya, jadi harus diajak main gitu kalau untuk 3 tahun ke bawah. Seperti itu. Berarti ada metodenya ya. Iya. Dia udah mempelajari itu dari kelas 3 SMP. Terbilang cukup muda ya untuk mengajar. Oh, berarti lu ngajar dari kelas 3 SMP. Iya, 3 SMP. Nah, kalau Mas Wijaya sendiri nih, Mas siapa? Mas siapa? Mas Wijaya. Oh iya. Kenapa nih kok ada di sebelah bintang tamu gini nih? Nggak Ada hubungan tahu apa nih, nggak tahu nih tiba-tiba katanya, datang sini mau ngomong-ngomong nih soal guru. Aduh, apa nih, deg-degan nih gue nih. Terpanggil ya. Terpanggil nih, kenapa nih? Ya alasannya kenapa udah dikebongkar juga tadi pas Dari dari awal awal ya. Dia udah bilang kalau dia tuh udah pernah officially pernah jadi guru ya. Udah berarti sekalian mau sharing-sharing juga pengalaman dia jadi guru. Nah kalau Agis kan tuh kayak gitu ya, bermula awalnya mengajar itu dulu jadi guru ngaji di Saung Quran. Nah kalau lu awal ada basic mengajar tuh dari mana? Katanya dari SD. Oh enggak? Nggak ada, gue sebenarnya nggak ada basic-basic ngajarin orang. Cuman ya gimana ya? Karena gue emang tergolong cukup akrab lah kalau misalkan sama anak kecil ya. Kalau misalkan gue kan sering ngasuh ponakan gue. Nah dari ya jadi gampang lah kalau misalnya berbaur sama anak kecil. Nah gue tuh emang dari keluarga ya emang nyokap bokap tuh guru. Pokoknya ibu bapak tuh guru. Nah dari situlah emang harus dituntut jadi guru awalnya. Emang udahlah jadi guru aja, ngapain gini-gini. Iya, cuman ya gue kan gimana ya, mencoba untuk ngikutin lah apa kemauan orang tua. Sebelum lulus itu gue udah diajakin. Sebelum lulus apa nih? Sebelum lulus sekolah. TK. SMK. Lulus TK udah disuruh ngajar. Jalan. Lulus SMA. Iya, sebelum lulus SMA itu gue diajak lah ngeliat-liat sekolahan
yang bokap gua ini ngajar. Iya, bukan ngajar sebenarnya, bokap gua kepala sekolahnya. Bokap Privilege. Jadi dia mungkiri ya. Awalnya gua diajak aja lihat-lihat, duduk lihat-lihat. Ya udah lah ya, gue ikut aja, suruh masuk lagi. Oke, karena kan udah lulus kan ini ya, udah laporan prakerin segala macam, karena udah santai banget, tinggal nunggu nilai kan itu, jadi nggak harus ke sekolah juga nggak apa-apa. Nah jadi ya gitu aja sih, awalnya juga gue gabut di sana juga ya, nggak langsung ngajar. Nggak langsung. Jadi murid katanya tuh. Jadi murid lagi. Sial. Sekolah apa dulu? Sekolah SD. SD. Kan gue kan tadi bilang dia anak kecil. Nah anak kecil itu kan SD. Anak kecil ada SD. Nah karena emang bokap nyokap tuh emang SD dulunya tuh guru SD emang. Berarti nggak mirip kayak Agis kan? Kalau Agis kan jadi yang apa? Jadi yang diajarin dulu nih, dia jadi murid dulu. Iya. Lu nggak sempat jadi murid SD-nya dulu nggak? Iya kan gue dulunya murid dulu. SD juga. SD aja. Lu tetap SD dulu kan? Tetap lah. Sial emang ini orang ini. Ya gitulah, singkat ceritanya gue tiba-tiba masuk jadi TU. Oh di TU, nggak langsung aja langsung aja. Ya gue bagian ngeprint berkas segala macam. Administrasi lah. Terus udah gitu rapat lah tuh, ikut rapat rapat pertama gue. Mulai sibuk. Belum lulus ya? Belum lulus. Iya belum lulus gue masih SMA. Nunggu nilai kan? Nunggu nilai. Udah ikut rapat guru-guru SD. Berarti itu hadir rapat sebagai TU ya? Perwakilan deh. Ikut aja kan. Terus tiba-tiba ada satu guru yang kewalahan, nggak kuat, dia megang 2 mapel, bahasa Inggris sama agama. Nah disitulah nawarin ke gua, gimana Pak Inin? Pak Nino? Iya. Gila. Pak udah bisa nggak ngajar gini bahasa Inggris gini. Gimana ya? Saya juga belum lulus, Bu. Iya, gua kan panik ya, gua kan bingung ya. Gak bisa bahasa Inggris. Tapi guru di sana tahu kalau lu masih sekolah. Iya, Mak tahu. Aku dipanggil Pak. Nah, ya udahlah, gue kan terima aja ya. Jadi mau boleh, tapi nyoba dulu ya kelas rendah tuh kelas 1-2. Kelas 1-2. Awalnya gue mau dikasih 1-2-3, cuman kelas 3-nya nggak apa-apa lah, ada guru yang handle di sana, wali kelasnya handle. Okay. Karena masih muda juga wali kelasnya. Jadi ya gue nyobalah 1-2. Ya udah gue ngajar kelas 1 kelas 2. Berapa lama tuh? Awalnya gue ngajar kelas 1 kelas 2 ya berapa bulan. Berapa bulan? 1 semester. Terus tiba-tiba di semester kedua nih guru olahraga ini diangkat jadi operator. Guru olahraganya diangkat jadi operator sekolah. Gua lagi yang disuruh handle lagi. Terus gua ngajar disuruh megang 2, jadinya 2 mapel, bahasa Inggris sama PJOK, cuman kelas rendah. 1 sama 2 tuh. Kelas rendah. Kelas rendah. Jadi kelas 1 2 3 kalau PJOK, bahasa Inggris kelas 1 kelas 2. Oh. Itu. Jadi gimana tuh? Kan nggak ada pengalaman ngajar nih, tiba-tiba seorang yang masih muda gitu ya ngajar, officially ngajar siswa SD gitu. Kalau Agis mah ada kakak kelasnya ya, temennya yang udah sempat ngajar terus sharing ilmu kan. Nah kalau Mas Wijaya ini dapat ilmu dari mana? Dari bapaknya atau tidak sendiri? Enggak, gue enggak. Kepala sekolah nggak ngajar ya? Enggak. Emang enggak gitu. gue ya udah gue coba aja ya, gue pede aja ya. Gue datang sekolah itu murid-murid tadi udah pada ngeliatin siapa. Gue pede lah, gue masuk kelas ya. Anak-anak pada diem. Oh dia diem, dia panik kan ya. Dia takutnya kali ya. Kalau gue jadi dia, gue jahilin aja. Santai gue mah. Langsung. Oke semuanya. Anjir, awal kelas tuh dapat kelas 2 itu. Awal kelas 1, kelas 2. Ngajar apa dulu tuh? Bahasa Inggris. Nah, materi-materinya itu gimana? Lu harus ini dulu enggak? Pelajari dulu dong sesuai kurikulum. Kurikulumnya kan kurikulum merdeka. Iya. Jadi bebas. Kita kan nggak dikasih satu buku, benar-benar buku khusus kan buat ngajar. Jadi tergantung kitanya mau ngajarin apa. Jadi gua kadang lihat juga materi apa aja nih buat anak kelas 1 kelas 2. Alfabet, gue ajarin dulu alfabet.
Nyanyi sambil nyanyi ya. Pasti sambil nyanyi. Iya, pokoknya gua pakai cara itu sambil nyanyi karena mereka tuh anak-anak ya, namanya juga anak-anak kan. Ya kalau misalkan serius-serius kan mereka nggak bisa kan. Ngapain juga gue serius-serius sama nih. Gue juga harus sambil bercanda biar mereka tuh gue nggak ngasih trauma belajar sama mereka. Gue nggak ngasih trauma belajar. Jadi kan mereka tuh kalau misalkan ada gue takut gitu, takut nggak mau belajar sama Pak ini. Ya nggak kayak gitu. Justru gue memberikan kesan yang baik sama mereka sih. Jadinya mereka deket lah sama gue, pokoknya anjir udah kayak keluarga cowok gue di sana. Anaknya banyak ya? Iya, udah kayak adik-adik gue semua. Oh, ada ya? Udah kayak adik-adik gue semua. Gue baru juga datang ke parkiran tuh udah disambut, udah ditungguin. Lu kenal nggak semua ini nama anak-anaknya? Kenal. Coba sebutin semua. 200, gue harus nyebutin 250 tuh. Ingat nggak? Ingat, cuman ya nggak sampai 200 juga. Anjir, gue ingat. Tapi kalau disuruh sebutin satu, nama siapa yang langsung terbesit di pikiran lo? Si Banu. Si Banu. Kenapa? Karena dia emang murid bandel. Cuma pinter. Bandel keterlaluan pinter. Dia meskipun ya gimana ya, orang kampung, ya tahu kan biasa orang kampung, tapi dia cepet paham gitu. Bandelnya itu maksudnya orangnya nggak mau diem gitu. Nggak mau diem. Bercicilan, takilan, iya tau lah anak kecil yang kayak gitu. Dia pernah cabut alasan mau nyukur gak? Enggak dong. Itu siapa ya? Itu siapa tuh? Itu guru juga nggak sih? Kalau Agis satu nama, kalau sebut siapa yang Tapi tadi lu kan ngajar lu di Saung Quran itu doang atau ada lagi? Kalau untuk basic ngajar di situ sih. Di situ, iya, tapi setelah itu pernah ngajar lagi di mana? Kalau buat ngajar lagi sejauh ini belum sih. Tapi rencananya di Unif juga kan ada kegiatan lah banyak dari luar tentang pengabdian. Ya, insya Allah mau ikut juga sih. Karena emang udah punya basic ya. Baru rencana mau ikut. Iya, baru rencana. Belum pasti. Basic mengajar di Saung Quran tadi ya. Iya. Nah, coba sebutin tadi satu murid yang lo kenal. Satu murid. Siapa yang langsung terbesit di otak Oh, lu? banyak sih. Banyak. Tak terhitung. Banyak. Bro, ini gimmick lupa nih. Lupa. Gimik. Lupa. Tahu aja kan udah jangan lupa. Lu nggak deket sama murid? Dekat, cuman karena emang udah 3 tiap hari tahun kan kan. Tiap hari. Oh, tiap hari. Libur tuh Sabtu Minggu lah kalau buat kelas bawah itu. Paling namanya tuh Azam lah. Nah, Ada ya? ponakan. Lu aja. Enggak, ada juga di Saung bukan. Azam. Dia ini tadi kan Bukan Dari Piara Taekwondo ya? Bukan. Azam. Jadi kalau Azam tuh ya dia bandel. Jadi kalau anak-anak yang bandel tuh kadang lebih dihafal. Dikenang guru. Iya. Dibanding sama anak Itu pintar kan. apa sih? Pokoknya murid yang gampang diingat. Itu yang pertama, yang pintar, yang cantik atau ganteng, yang paling sama yang paling nakal. Itu sih tips kalau mau diingat guru. Sama satu lagi, dia tuh anak kepala sekolah. Dia ingat banget sih ya. Itu ingat banget. Tapi itu the point. Iya sih anak guru lah ya. Anak guru. Dulu juga sempat gitu kan, kita di SMA ada teman kita apa lu gitu yang bilang gue pengen bikin image setelah lulus tuh mau jadi orang yang gimana gitu, yang jadi bandel. Mau jadi anak guru. Bukan. Request. Lu ya? Ya. Apa? Jadi anak guru kan? Lanjut. Tapi selain nama Azam tadi sempat juga kan saya ngajar tuh sering dicandain sama almarhum murid saya namanya Basit. Jadi almarhum. Berarti jadi ketika saya semester 1 dia meninggal. lu semester 1 Semester 1 kuliah. Berarti meninggal di umur? Di umur berapa ya? Kalau umur saya kurang tahu. Tapi intinya dia paling di kelas tuh paling aktif gitu. Jadi apalah bercanda mulu, pokoknya dia tuh nggak bisa diam gitu. Udah dekat sama teman pasti bercanda lagi. Sampai kadang tempatnya tuh dipindahin sama sebelah kita gitu, paling depan. Biar nggak bercanda. Jadi tetep aja bercanda lagi sama depannya, susah gitu. Jadi keinget terus sama almarhumah ketika
ternyata dapat info di grupnya dia udah nggak ada, wah, sedih juga ya. Gitu sih ya. Soalnya ada teman bercanda juga di situ tuh. Jadi saya ngelihat teman bercanda itu kayak ngelihat dia. Semoga almarhumah diterima di sisi Nah, yang Allah. ya emang setiap anak punya kesan sendiri sih bagi yang ngajar ya. Iya. Benar-benar. Pokoknya kayaknya semua guru pasti ngerasain sih. Iya. Kalau misalkan ada anak yang benar-benar kayak inget terus kalau Iya, setuju. asli. Gue juga ngerasain sih. Ada gue ya. Gitu coy, gue juga. Udahlah, gue singkat cerita kayak gitu. Nyaman jadi guru? Nyaman cuma. Mau lanjut? Hah? Enggak deh. Nah, kenapa?